Ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa man 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin kama anyaluka adama bi alfay'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad Al-Amin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadir kita di Masjid Al-Muhajirin ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya dengan kita sabaratan. Dosa dan kesalahan kita mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mama kita, abah kita, guru-guru kita berkat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disihatkan awak kita, dibimbing jalan langkah hidup kita sampai akhir hayat kita, di hembusan terakhir napas kita. Mudah-mudahan kita mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita meneruskan pengajian kita semalam masalah siwak, ya kan? Ya lah. Belum. Masalah apa semalam tuh? Ingat tapi ya. Nang minggu dahulu tuh tentang apa tuh? Hah? Selawat. Ya, masalah selawat ke semalam. Selawat kan? Lain siwak, lain lah. Kita teruskan pengajian kita. Nang sittatun min sunanil mursalin, 6 macam sunnah Rasul. Sudah? Kita belum tentang kita. Sittatun min sunanil mursalin, 6 macam yang kemarin kebiasaan para rasul. Yalah. Nah, ya betul. Nang sampai basongo salam ya lah. Nah, itu. 6 macam tadi kesenangan para rasul. Pertama, haya, orangnya penyupan. Supan berbuat maksiat, kita aja maksudnya. Supan berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum syara. Walaupun cuman di kita itu adalah biasa, tapi bagi Nabi itu supan benar. Supan. Tinggi supannya para rasul. Perangainya tinggi benar. Yang kedua adalah wal hilm, lembut. Wal hijamah itu adalah, wal hijamah itu sungguh atau berbekam. Nah. Lalu berikutnya adalah setelah berbekam, lalu kelembutan, lalu malu yang tinggi. Masuk kita kepada siwak kemarin, bersiwak. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siwak, tawassaku fa inna siwaka madharatun lil fam wa mardatu lirabbi. Bersiwak tu jar baginda kita Rasul, bersiwaklah kalian wahai umatku, sesungguhnya bersiwak itu adalah menyucikan mulut, membersihkan mulut secara zahir, menjaga dari sesuatu perkataan ucapan
yang dilarang oleh Allah. Imbah itu pulang wa mardatu rabbi, wa mardatu lirabbi, dan juga bersiwaklah kamu karena siwak itu adalah kesenangan Tuhan. Jadi bila kita bersiwak itu adalah itu Allah senang benar. Tapi semalam kita harus mengetahui siwak itu. Siwak itu ada dua macam, kayak ada nang warna kuning, ada nang warna hirang. Hirang itu akarnya, sedangkan kuning itu rantingnya. Tapi nang lebih lembut serabutnya itu adalah siwak yang berwarna hijau kah apa? Siwak berwarna hirang, warna hirang. Siwak itu ada aturan mainnya, ujar Sidin. Bersiwak itu sunnah Rasulullah. Siwak itu tidak boleh panjang pada kilanan kita. Sunnahnya adalah sejengkal, ini kilanan. Tapi kada boleh lebih pada kilanan pian. Kilanan masing-masing. Kalau pas masing-masing kan kita kilanan nih handap panjang lain-lain. Kada boleh melebihi ke itu. Nah, dari kilanan harus paling kada di dalam kilanan kita. Sejengkal. Jadi masing-masing panjangnya sesuai dengan jengkal pian. Di bawah kada apa-apa, yang penting kada boleh melebihi kilanan pian. Tidak boleh bersiwak itu pakai depak, sedepakan siwaknya. Itu kada boleh. Yang pertama mengalihi orang, membawa ke masjid. Nah, anak kepala orang bersungkup orang kita. Yang kedua mengantunginya ngalih. Jadi pas sejengkal. Halus pun kada pas separuh ini, tapi di dalam kilanan tadi. Siwak ini yang paling harap getahnya. Getah siwak ini adalah sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Satu pohon itu ada kegunaannya masing-masing. Dan getah ini menguatkan gigi pian, menguatkan cengkraman gusi pian. Ini getah siwak. Jadi bila pian santai boleh ikut ke ujung siwak dan gigit. Tapi jangan dimakan getahnya. Binian lakian afdal bersiwak bunda. Fatimah Az-Zahra kada pernah tertinggal siwak nih. Hanya pen boleh bersiwak. Tapi bersiwaknya dengan kayu siwak. Kada boleh pakai galam. Siwak nih. Ada siwak. Bibinian lakian di afdalnya. Siwak nih lah. Dan siwak ini bila pian memakainya 2 di bawah, 3 di atas. Caranya kita. 3 jemari, 2 di bawah. Kalau pen berniat ketika hendak menggosok, nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku bersiwak sunat karena Allah. Hanya pian berniat menggosok akan 1 lah boleh, 2, 3 tengah lah. Gusuk aja siwak tadi. Bila pian mesiwak, Allah senang benar lawan pian. Siwak ini memancing sayangnya Allah. Allah gembira. Jangankan gembira, malaikat jadi tawa hingga melihat siwak ini. Dan siwak ini salah satu kesenangan Rasulullah. Dulu tidak ada sikat gigi, tidak ada pasta gigi, tidak ada. Jadi mereka pakai siwak ini. Dan gigi sahabat rata-rata bagus gara-gara siwak ini. Siwak menguatkan gigi. Bersiwak pahalanya yang kita bacakan, pahala bersiwak semalam ada beberapa sudah, tinggal kita menambah lagi. Siwak menurut ketentuan kelebihannya ada hampir 70 macam. Di antaranya lagi kemuliaan orang yang memakai siwak, memakai siwak. Bila misalnya kita hendak bersiwak, itu ada beberapa kelebihan kemuliaan bila kita mempergunakannya secara dawam itu terus menerus. Sampai baginda kita Rasul itu pernah bersabda kayak ini. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslim. 3 macam yang wajib bagi muslim. Kalimatnya salah satu wajibatun ala kulli muslim. 3 macam yang diwajibkan atas tiap muslim.
Tapi disinilah lalu ulama memandahkan, ujar ulama yang dimasukkan dengan wajibah di sini yakni sunnah muakkadah. Muakkadah itu parak dengan wajib, dekat benar. Cakanya amas itulah wajib itu amas 99, muakkadah itu amas 700. Kadar sunnahnya tuh nah disuruh benar, bukannya ada nang sunnah biasa nang gairu muakkadah. Gairu muakkadah tuh cari kita amas 42 nah gitu. Kalau muakkad itu amas 700, wajib itu amas 99. Jadi dekat dengan wajib, tapi bernilai tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wajibatun ala kulli muslim, 3 macam yang diwajibkan kepada muslim. Pertama adalah ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang hendak berangkat menunaikan ibadah Jumat. Jangan kada mandi. Bahkan di dalam riwayat amal perempuan yang paling harat hari Jumat adalah bikin laki mandi berniat 2 kali niat. Pertama niat Jumat kan, yang kedua niat mandi junub. Jadi bagus kalau bebinan itu menawarkan diri pada hari Jumat. Kakak, hendak ke masjid karena kita melakukan sunnah adalah sip. Sunnah. Itu paling general sunnah besokan pagi Jumat nah. 1 langkah menuju masjid setelah piantali hubungan laki bini sama ibadah 1 tahun. Siang puasa, malam tahajud semalaman. Hebatlah. Sama malakan kawan lagi nah. jadi dia malakan sunnah. Sunnah ketika hendak melaksanakan ibadah Jumat. Mandi itu maksudnya adalah memuliakan diri kita, mengharum-harumi awak kita. Hari Jumat tuh berharum-harum tafdal. Mandi supaya segar. Jangan sampai guring di masjid nah hari Jumat tuh. Jadi bila guring kena hari Jumat khawatir nah kalau kada dapat pahala Jumat nah. Karena kada boleh, karena mendengarkan khatib Jumat itu sama pian sembahyang 2 rakaat. Jadi kada boleh guring, makanya pian mandi supaya sigar. Ini mengaruh hari Jumat tuh. Maka dengaran orang hari Jumat guring supaya segar. Makanya lalu imam atau khatib tidak boleh khatib lama, cuman sekedar sembahyang 2 rakaat. Kayak orang sembahyang 2 rakaat 5 menit lah. Itu lawasnya khatib. Jadi tidak boleh panjang. Kada boleh setengah jam, khawatir kalau banyak nangguring. Karena salah satu dari terserah sahnya sembahyang Jumat wajib mendengar 40 jamaah. Mun guring sama masjidan apa kabar? 45 menit khutbah. Khutbah pertama 20 menit, khutbah kedua 20 menit aja. Nah, ulun turun batasi khatib khutbah paling lama 7 menit. 7 menit. Supaya ada memberi kesempatan kepada jamaah nang guring. Hanya banyaknya alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Barakallahu li tuntung sudah. Kada sawat guna nak sawat guring itu bagus nah. Nya kada sawat guring tuntung. Nya bila kita khutbah panjang kan tapi yang didengarinya juga begini. Takutnya dia belum kada percaya. Banyak napa isi khutbah tadi? Kok ngantuk aku nya khutbah. Nya setan pin ganal benar, makanya bila sembahyang Jumat pin mengantuk ada kemarin. Pindahkanlah ampi nih berpindah duduk bergeser. Karena situ benar sudah diandak setan nang kayak itu. Kayak lelapnya tidur tenang. Jadi kita disunatkan balik tempat duduk. Apalagi sampai tangan nah itu.
ayun-ayunnya diunjuninya. Jadi jangan sampai. Yang kedua adalah wasiwaku, bersiwak hampir wajib dan sana kuai. Dekat dengan wajib bersiwak sini. Nah, kita bacakan nih. Berikutnya adalah fadilah kemuliaan orang bersiwak ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin adalah menyucikan mulut, yang kedua adalah membaikakan nakan. Nih, baca Quran memfasihkan. Berikutnya meluruskan tulang belakang. Tulang belakang itu lurus kada bungkuk. Jadi banyak kena orang masa-masa tua itu kena bungkuk. Nah, salah satu siwak ini fungsinya adalah tidak bikin bungkuk batang tubuh kita. Perkataan Rasulullah kada pernah meleset, teliti aja. Dan nggak tujuan meneliti itu orang-orang kafir malah bujur kada gitu. Sampai naknya kemarin itulah nang mendustakan, bahkan hendak menghinakan. Ujar Rasul, bila minuman dibuat lalat, maka maulah susu lo, misalnya dibuat lalat, jangan dibuang banyu susunya tuh. Kalau orang-orang kafir mendak itu penyakit bakteri, karena lalat rata-rata hinggap di kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Lalu mungkin di batisnya tuh ada bekas sisa kotoran bakteri, lalu masuk ke dalam cangkir, lalu mereka mengatakan itu minuman menjijikkan. Tapi hadis Rasul sebaliknya, bila ikam lalat masuk ke dalam tempat minummu, maka tenggelamkanlah lalat, maka tidak bakalan tadi jadi penyakit, minumlah. Lalu diteliti oleh pakar-pakar ahlinya nih, hendak mendustakan hadis Rasulullah. Ternyata lalat tuh bilanya masuk ke dalam itu pastinya mengiri, ditenggelamkannya sayap kiri sayap kanan ditimbulkannya, karena penawar dari bakterinya tuh ada di sayap sebelah kanan. Ada semacam kantung kecil, itu cuma terlihat dengan mikroskop, tidak terlihat oleh mata kasat. Diteliti ada semacam kantong kecil di bawah ketiaknya, dan kantong itu baru pecah setelah dilemasakan lalatnya tah dinyalamakan, pecahnya tuh penawarnya, penawar bakteri, penawar racun yang dibawa oleh lalat. Hanya orang kafir tuh bocap, Masya Allah. Ya nang masuk Islamnya, di mana Rasul Muhammad nih belajar gitu manikanya. Pasti kada pernah sekolah kedokteran gitu nah. Tapi seluruh apapun dijawab sidin dengan hadis Rasulullah. Nah, jadi bila lalat masuk nyalamakannya minum kada apa, dijamin. Karena itu hadis Rasulullah. Orang tadi kan lihat lalat tuh kada percaya, iya nang mereka tadi mereka tuh akhirnya masuk Islam. Orang-orang kafir itu kan tujuannya pada hadis Rasulullah. Rasul ucapkan, Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ya Muhammad. Kalau mereka bertanya tentang roh, katakan kepada mereka yang bertanya tentang roh, kulir roh, kul katakan al roh min amri rabbi, roh itu urusan Tuhanku. Lalu orang-orang kafir ini hendak pulang menguji, ayah apa gadang roh itu, apa bentuknya roh, bagaimana tadi warnanya roh, berapa beratnya roh. Jadi ketika orang hendak wafat, dikurungnya, nah hendak wafat ini di dalam ruangan kaca yang setebal hampir 5 jari kacanya tuh. Nah kayak tutudung ya kita, mayat ditudungi, mayat tuh dibuat ke dalam kaca tuh nah hendak meninggal nah, dibuat supaya roh kelihatan kena apa warnanya, kayak apa bentuknya, berapa beratnya. Ketika itu nang meneliti itu hampir orangnya 3 profesor, hampir 7 tadi pelayan pendamping.
Nah, ketika tadi orang hendak mati, jangan. Ternyata apa yang terjadi? Roh tuh menembus kaca tuh. Keluar, trak, kaca tuh pecah, terhampur. Nang kayak dicatok lawan gudam kenal tuh. Lalu banyak pecahan tuh nang mengenai ada nang kana dahi mereka, nang profesor tadi. Ada nang kana dada mereka. Semua yang meneliti itu mati berdatang di situ, mati di tempat. Nah, yang itu kada mau lagi mungkin yang meneliti roh tuh. Hanang waninya lagi. Secerdas-cerdasnya orang-orang Eropa kada wani. Bematian dah jogenya. Allah sudah berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, katakan ya Muhammad kalau mereka bertanya tentang roh, qulir ruh min amri rabbi, roh itu urusanku. Karena orang kada percaya apa kabar? Nah, selesai. Kayak disambar petir bang, bakukus dadanya. Pada cuman pecahan tadi, pecahan itu mengenai akan kepala dan tubuh mereka. Yang berikutnya lagi menambah kecerdikan, menambah akal, tadi menggandakan amal perbuatan baik. Seluruh amal perbuatan pian ini berlipat ganda dengan siwak. Pian bila membaca Quran 1 juz dengan bersiwak, pahalanya sama dengan 70 juz. Berarti pian mengkhatamkan hampir 2/4 Quran. Bersiwaklah dapat pian sejuz, pahalanya sama 70 juz. Jadi sama pian mengkhatamkan 2 kali tambah 1/4 Quran per 1 juz. Ini rame orang musabakah dan senaka tilawatil Quran. Musabakah terakhir kita sebagai tuan rumah Kalselnya tahun 72. Sekarang sudah 2002. Ya kan? Berapa tahun tuh? 50 lah. Hampir 50 tahun hanya dapat giliran. Perlombaan kita kalau di Kalimantan nih di Kalimantan, maksudnya di benua di Banjar nih, Kota Madiun ini 2 tempat. Pertama Masjid Jami Sungai Jingah. Yang kedua di Aula Masjid Raya. Jadi kita dapat 2 tempatnya. Ini perlombaan tidak kepalang tanggung, 34 provinsi mengikuti berataan dari berbagai macam jenis perlombaan. Paling banyak penempatan perlombaan itu daerah Matapura. Matapura itu hampir 15 atau 16 tempat. Karena tuan rumah apa? Kan puncaknya di Kiram apa itu? Itu puncak. Musabakah tilawatil Quran. Karena kalau kada salah hari Selasa akan datang nih final di Masjid Al-Karamah Martapura. Final nang juara-juaranya kan berapa orang. Mereka para tahfiz itu dan sana kowe. Itu kan dibayangkan anggap misalnya 34 provinsi kali 2 aja. Kali 2. Misalnya nang khatam 15 juz Quran. Dikali 2 aja 34, berarti hitungannya 68. Satu juri ini menghadapi 68. Dia membaca Quran, kita mendengarkan dengan seksama. Makanya satu orang itu membaca rata-rata mereka membaca 1 juz, para hafal Quran itu cuma 20 menit. Jadi 1 juz itu 20 menit. Bila 5 juz mereka mendapat itu 1 jam. 1 jam 5 juz mereka dapat. Ada kita sejam tuh 2 juz lah, juz manggal anak pokat. Orang 5 juz Quran. Jadi kali aja 5 juz tuh sejam. Bila orang misalnya hafalan Qurannya anggap 15 juz, nah itu hampir 3 jam. Bayangkan juri tema itihi mana salahnya tenang. Dibaca. Jadi hafalan Quran tuh lo dengar mereka tuh membacanya tuh lancar, nang kayaknya membaca Yasin. Kayak kita membaca Yasin gak Pak? Ingat kepalanya meluncur langsung.
Yasin wal Qur'anil hakim innaka la kita bila tegana kan lah Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu dianggap satu kesalahan. Mungkin kita ini umpat apa nih lagi namanya? Itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Musabakah orang yang hafal Quran. Dulu pernah bagian kita banyak nang kalah waktu pertandingan di daerah tempatnya di Bali. Bali mengadakan musabakah. Jadi kontingennya bila nak mengalahkan dibawanya berjalanan oleh panitianya ke pantai Kutada. Buahnya jalanan. Menang orang-orang kada Somalit jangan lo. Wah ya. Kalinya sampai ke tempat maktab aja kita atau ke tempat tadi yang hotel-hotel bagian kafilah itu hilang hafalan nih. Juz pertama aja kada kawat tuntas. Sampai gurunya tuh marah. Tadi kemana? Sampai hilang hafalan kalian. Tadi pang melihat paha bule ya begini ya Allah. Nah makanya kita nih kehilangan banyak. Kita nih bila melihat aurat bebinian hilang hafalan. Apalagi bakarinah itu menghilangkan hafalan. Jadi bagian para tahfiz Quran itu menjaga benar pandangan supaya tidak menghilangkan akan hafalan mereka. Kembali. Siwak itu berikutnya memudahkan keluarnya nyawa pada waktu hendak mati. Sepaling nyaman roh keluar itu orang ketujuh bersiwak. Banyak orang meninggal dunia karena mengamalkan siwak. Ketika mati itu tenang benar. Bahkan tukang jaga ini kada tahu pada mati orangnya sudah. Saking tenangnya. Kematian terindah ketika seseorang hamba mengamalkan siwak sampai kematinya tadi. Berikutnya siwak itu memudahkan membaca kalimat La ilaha illallah. Nah, orang yang bersiwak rutin makanya kena paling nyaman membaca kalimat La ilaha illallah ketika hendak mati. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Orang yang membaca kalimat La ilaha illallah ketika hendak mati surga. Berikutnya menghilangkan sakit kepala. Berikutnya menghilangkan segala penyakit di dalam kepala. Ada penyakit di dalam kepala hilang. Aneh lah kalimatnya kayak itu. Itu pun kita teliti pasti benar. Kayak tadi orang-orang Eropa kada percaya lalap atau padang penyakit pada obat. Ternyata di situ. Berikutnya lagi hibatnya menguatkan gigi kuat, mencerahkan mata cerah. Di siwak ini banyaklah fungsinya, menambahi fasih bacaan. Jadi bila hendak fasih bacaan salah satunya memfasihkan bacaan nih siwak kita. Bandung kita ada nang bacaan kurang fasih leh. Kan ada nang kada fasih aja kita sesambatan. Medan nang kaya sedikit apa ya? Asa dijentiangar tuh kada nyaman. Jika orang membaca Fatihah tuh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Tapi bila bersiwak Allah pastikan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dipastikan. Jadi bila kita hendak tambah fasih siwak. Berikutnya lagi adalah ini membaikkan hufaz hafalannya. Hafalan kita tuh bila bersiwak berikit. Ada kita menghafal kadang-kadang itu hilang hafalannya tuh. Nah salah satu yang maulah berikannya hafalan dengan bersiwak.
Pantas pian dipundukan siwak ini wajib tiap orang memakai siwak. Tiap orang memakai siwak. Karena mereka kan para santri itu memerlukan hafalan. Hafalan diperlukan tadi. Sampai isya kah? Lain. Kalau besongsong lagi di sini. Berikutnya adalah menyucikan hati. Hati ini nah. Hati kita ini ada orang dendam, muar, gerigitan, sangkal, hasad, ujub, ria, nih melahkan penyakit hati. Pemalar, gitu. Adepin orang pemalar, banyak kisah orang pemalar mati. Sikung pemandin kan nakonnya mandi, ya, udah akunnya pemalar orangnya gitu. Terkena pemalar di kampung, udah akunnya. Tuh kena anak mencari pemandian. Betakon orang di mana pemandian di sini aja, di kampung kita nih kaida. Jurang ada di kampung sebelah tuh pemandian. Yang kasih tuh datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pian pemandian kah? Iya sih den. Pian bisalah memandi mayat. Aku nenek pemandian, berarti bisa kada anggaranku dian. Cuman orang maya paman jadi pamandian. Ngaranku ardian sah. Jadi lain pamandian mayat kan lain. Aku nih pamandian tuh paman hiawan, pamandian, paman udin tuh kawanku. Oh, kukira ini pamandian mayat, sakalnya paman dian, maksudnya ngaran pian dian. Iya kan. Bisalah pen mamandi mayat, kada bisa pang. Apa gawian pian? Gawian ke mencabut bulu ayam, pang membersihi ayam juga. Oh. Kon lah pian membantu ulun kayak apa caranya? Bisa aja sih dian kalau nang itu. Kalau mamandi ayam tuh orang cak aja bang. Membersihi ayam tuh, tapi manusia ini kada bisa kok. Mereka itu coba-coba aja ya nang karomah tuh. Jarangkan banyu aja sih dia. Bajurang nih, lagi kenapa bajarang banyu? Apa rumah ini kan dia tahu aja jarang akan harau direndam sini panasnya tuh. Habis katiak kurang luruhan kita gampangan tadi paculan. Untung mayatnya teranai aja ya Allah ya. Orang pamalar belum lagi di akhirat kapanasan sudah. Allah karim. Pamandian. Berikutnya lagi kemuliaan orang yang bersiwak adalah menambahkan kebajikan, disukai oleh para malaikat. Malaikat suka benar orang bersiwak ini. Senang wanarinya. Menghinakan setan. Setan merasa terhina. Maunya aja setan bersiwak ya kacau. Setan takutan nyelon siwak nih. Kalinya. Ada siwak nak kayak pujarin ada juga. Kalau anak nengganal tapi ngalih mah hibak. Kena halus kena nyaman ya. Siwak menghinakan syaitan. Syaitan merasa terhina bila pian tadi bersiwak. Kayak apa merasa terhina tuh? Berikutnya lagi kehebatan orang bersiwak adalah memudahkan hancurnya makanan. Mengabulkan maksudnya, mempercepat kabulnya doa. Jadi bila pin bersiwak ini cepat benar kabul doa. Kalau hendak berdoa lo pin bersiwak sengaja bersiwak. Hanya pin berdoa, ya Allah, ulun minta siwak. Songkap. Bukan apa pin hendak kepada Allah Ta'ala. Jadi berdoa itu dan sana kayak gini.
Doa itu yang paling bagus, apalagi bila pian itu ada sesuatu yang harus mengena dengan doa pian, maka berdoalah dengan bahasa pian lah, bahasa Indonesia aja. Tapi mulai dengan empat macam nih kada boleh bahasa Indonesia. Pertama bismillah, yang kedua adalah alhamdulillah, ketiga salawat. Betul isi doanya hanya tetap dengan salawat lagi. Jadi boleh pian isikan doa pian, kalau contoh lah pian doa bahasa Indonesia supaya mengena di rumah pian berataan. Amin amin Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nah, nyampe isi doa. Ya Allah, ya Tuhan ulun, ampuni ulun ya Allah, sayangi ulun ya Allah, sayangi bini ulun nang panyangi tantu ya Allah, sayangi anak ulun ya Allah, nang saikong tu pindah pangoler sembahyang ya Allah, berikan dia petunjuk ya Allah, nang saikong tu aur happy haja ya Allah, berikan ya Allah hidayahmu kepadanya ya Allah. Terus kita jadi bisa memunajat dengan kehendak pian. Ya Allah, mudahkan urusan ulun ya Allah, ya Allah, apa nang pian hendak minta aja sita asa tuhuk dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi berdoa kepada Tuhan kita boleh bahasa Indonesia kada. Nang kada boleh bahasa Indonesia itu waktu sembahyang. Kalau sembahyang jangan batal, tidak boleh memakai bahasa lain dalam sembahyang. Mun bahasa sembahyang ini belalainan mengkacau. Jadi bahasanya bahasa Arab Baratan. Itu sembahyang. Berikutnya lagi kehebatan akan siwak adalah, nah ini bercahaya mukanya. Jadi mohon bercahaya kena pada hari kiamat. Cahaya. Mun hendak moha bercahaya melakukan siwak. Lawas pen sebuting ini sebulan cukup. Kena ganti lagi bulan kena. Selama pen kada dibuka nih tahan. Nya kalau dibukanya kan kedap udaranya. Jadinya tahan awet imbah. Masa berlakunya mbah pian buka sebulan ganti lagi. Nya kering ini nih kulit. Kalau kering kada lagi getahnya kada banyak. Berikutnya lagi pahala bersiwak ini mbah moha bercahaya dijabat tangan oleh malaikat. Ketika pian memegang siwak, pian sama menjabat tangannya para malaikat. Kalau malaikatnya menjabat tangan pian, insya Allah tangan pian berkah. Nah, penang pian usahakan insya Allah berhasil. Nah, salah satunya tangan berkah adalah senantiasa inya ketujuh megang siwak. Memegang siwak ini dijabat oleh malaikat. Siapa yang paling sering memegang siwak? Tukang jual siwak. Nah, itu pasti megang hari-hari. Berikutnya bila pian bersiwak lagi, nah ini pahalanya. Diberi suratan amalnya dengan tangan kanan. Karena ada pembagian buku catatan pian, buku catatan amal. Bila pian dijulung lalu menyambut dengan tangan kanan, dipastikan pian sorga. Bila tangan kiri celaka, nya kanan kiri menyambut nih. Makanya kenapa kita disuruh membiasakan tangan kanan supaya otomatis menyambut tangan kanan.
Tapi bila orang ketujuh bersiwak dipastikan menyambut catatan amalnya pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Berarti boleh dikatakan siwak membawa ke dalam surga. Kalau bahasa jangan berputar-putar kan kalimatnya. Siwak membawa ke dalam surganya Allah. Jadi bila misalnya pian hendak mendapatkan jaminan surga, salah satunya istiqomah dengan siwaknya. Biar kada pian pakai kuti aja dah lah. Kata catokakan no kawan lo kada apa nah membiasakan. Apa santai dah. Yang kita terbiasa lawan siwak. Karena gunakan kadang anak sembahyangnya bila santai berniat gitu, baca tasbih salawat Allahumma sholli ala Muhammad sama pin membaca salawat 70 kali orang pin sekali. Makanya sahabat tuh siwak kacukingannya di kantong nih, cukingan itu hebatnya si siwak. Nah, isalah, karena kita sambung lagi, banyak lagi, tanya 2/3-nya, jadi 1/3 lagi siwak. Karena ngatakanlah masalah siwak lah. Okay. Belum betakon nepin sebutingnya, apa kelebihan siwak sebutingnya? Dari nang banyak tadi, apa ini? Biar dikatakan sebuting kenapa ini takon dipin apa kelebihan siwak. Nah betul jerpin apa di Kempang apa juga malorosakan apa nang di bawah maksudnya kami itu kan lain lah malorosakan ya punggung sip bagus pian pang sebuting jaja nah bujur menguatakan gigi yalah berarti merekamnya pian pang muka bercahaya ini kaya sebelah sini nah bila dapat kita bisa bila kada kita hadangi sini sampai dapat sebuting kayak apa. Nah masuk surga bujur masuk surga aja sudah dan kita masuk surga beratan dengan haknya Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Amin amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zukhrina barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan min maghfiratan ba'da al-maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim, minta ridha, minta halal, minta maaf.